Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Sering aja doi namun nggak pernah dibalas. Pada kesempatan kali ini admin akan melanjutkan pembahasan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-62. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan episode kemarin, di part kali ini terlihat kalau para manusia buatan meninggalkan para Z-Factor karena mereka telah berhasil dikalahkan. Namun terlihat masih ada satu orang Z-Factor yang selamat, yaitu Green akibat Green yang tidak ikut bertempur. Setelah ketiga manusia buatan meninggalkan para Z-Factor, Krillin pun segera memberikan para Z-Factor kacang Senzu agar mereka kembali seperti semula. Setelah para Z-Factor sembuh seperti semula, Green segera menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya di saat mereka tak sadarkan diri. Mendengar kata-kata dari Green membuat para Z-Factor merasa tidak percaya kalau kekuatan dari para manusia buatan sangatlah kuat. Di sisi lain, Vegeta merasa tidak terima kalau kekuatannya jauh di bawah kekuatan dari manusia buatan, dan dia pun segera meninggalkan tempat itu. Awalnya Trunks berniat untuk menyusul Vegeta, namun Piccolo mencegah Trunks untuk mencegat Vegeta karena pasti Vegeta tidak akan melawan para manusia buatan karena dia masih trauma. Piccolo pun meminta kepada para Z-Factor lainnya untuk pergi ke tempat Son Goku dan memindahkannya ke tempat lain karena sekarang pasti para manusia buatan sedang menuju ke arah rumah dari Goku dan akan membunuhnya. Shin berpindah ke rumah Goku. Terlihat kalau Goku masih merasa kesakitan akibat penyakit jantungnya itu. Cici pun segera mencari obat yang telah diberikan oleh Trunks sebelumnya. Setelah Cici menemukan obat tersebut, dia pun segera meminumkannya ke Goku yang sedang kesakitan. Setelah Goku meminum obat tersebut, akhirnya Goku bisa tidur lebih tenang. Hal itu membuat Cici merasa cukup lega. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan Piccolo yang pergi ke Istana Langit. Tak lama setelah itu Dewa Kami segera keluar dari dalam Istana Langit untuk menemui Piccolo. Akhirnya Piccolo dan juga Dewa Kami sekarang sudah saling berhadap-hadapan. Ternyata Piccolo pergi ke Istana Langit karena dia ingin bergabung dengan Dewa Kami, karena dirinya ingin mendapatkan kekuatan yang lebih besar dan bisa mengalahkan manusia buatan. Namun kelihatannya Raja Kami masih sangat ragu untuk bergabung dengan Piccolo lagi karena dia masih mengingat kalau dulu Piccolo adalah sang Raja Iblis. Shin berpindah ke manusia buatan. Terlihat kalau mereka masih terbang untuk melakukan perjalanan menuju ke tempat Goku. Terlihat kalau mereka sampai ke daerah yang bersalju. Tak lama setelah itu Android 17 menemukan sebuah mobil dan dia pun berniat untuk merampas mobil tersebut. Sementara itu pemilik dari mobil itu terlihat kalau mereka sedang mampir di sebuah tempat dan sedang meminum kopi. Tak lama setelah itu salah satu dari mereka melihat kalau manusia buatan sedang mengotek-otik mobil mereka. Di saat Android 17 membuka bagasi dari mobil itu, dia melihat kalau ada beberapa barang yang mengganggu. Android 17 meminta kepada Android 16 untuk membersihkan barang-barang itu. Setelah itu Android 16 segera mengangkat mobil itu dan mengeluarkan barang-barang yang ada di bagasi mobil. Pemilik dari mobil itu hanya bisa tercengang melihat kejadian yang sangat mengejutkan itu. Setelah itu manusia Android segera menaiki mobil tersebut dan meninggalkan pemilik mobil itu, dan mereka pun berniat untuk melakukan perjalanan menuju ke rumah Son Goku. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Vegeta yang sangat kesal akibat kekuatan dari manusia buatan yang sangatlah tidak masuk akal. Setelah itu Vegeta segera masuk ke dalam mode Super Saiyan karena kemarahannya yang tidak bisa mengungguli kekuatan dari manusia buatan. Shin berpindah ke tempat manusia buatannya sedang melakukan perjalanan menuju ke rumah Son Goku menggunakan mobil yang telah mereka rampas. Setelah mereka memasuki terowongan, terlihat ada beberapa geng motor yang sedang menghampiri mobil mereka. Terlihat kalau para geng motor itu menendang-nendang mobil yang sedang mereka naiki.
Merasa kesal dengan geng motor itu, akhirnya Android 17 segera menabrak beberapa anggota dari geng motor itu yang membuat sebuah kecelakaan di terowongan tersebut. Melihat teman-temannya yang ditabrak oleh manusia buatan, mereka pun berniat untuk melakukan hal yang lebih anarkis lagi kepada manusia buatan. Setelah itu mereka pun terus mengejar para manusia buatan dengan motor mereka sampai keluar dari terowongan. Singkat cerita, para manusia buatan pun segera berhenti karena melihat kelakuan dari geng motor itu yang sangatlah keterlaluan. Akhirnya Android 18 dan juga 17 turun untuk menghadapi mereka. Di saat salah satu anak geng motor segera menyerang Android 17, terlihat kalau Android 17 berhasil menghajar anak geng motor itu dengan sangat mudah. Melihat temannya dikalahkan, salah satu teman dari anak geng motor itu segera mengarahkan kampaknya ke arah Android 17. Namun Android 17 menghindari serangan kampak itu yang membuat serangan tersebut mengarah kepada Android 18. Beruntungnya Android 18 berhasil menghindari kampak itu yang membuat rambutnya sedikit tergores. Android 18 merasa sangat marah akibat ulah dari geng motor itu, di mana Android 18 segera menunjukkan sedikit kekuatannya kepada mereka yang membuat mereka menjadi ketar-ketir. Setelah melihat kekuatan yang mengerikan dari Android 18, anak geng motor itu segera meninggalkan Android 18 dan juga 17. Tak lama setelah itu, ada seorang polisi yang datang menghampiri Android 17 dan juga 18 karena dirinya merasa curiga kalau mobil yang mereka kendari adalah mobil curian. Setelah itu polisi tersebut segera meminta kepada orang yang ada di dalam mobil itu untuk segera keluar. Setelah itu Android 16 segera keluar dari dalam mobil dan segera menyerahkan dirinya kepada polisi. Di saat Android 16 diborgol oleh polisi itu, tiba-tiba Android 16 langsung menghancurkan borgol itu dengan sangat mudah yang membuat mereka menjadi sangat ketakutan. Tiba-tiba Android nomor 18 segera mengangkat mobil milik polisi itu dan segera melemparkannya ke arah tebing yang ada di dekat tempat itu. Alhasil mobil dari kedua polisi itu langsung hancur. Hal itu membuat mereka menjadi merasa terkejut melihat kekuatan dari para manusia Android. Setelah para manusia buatan menyelesaikan urusannya dengan para polisi yang ada di tempat itu, mereka pun segera meninggalkan polisi-polisi itu. Terlihat kalau polisi-polisi itu hanya bisa menatap kepergian dari para manusia buatan dengan kebingungan akibat melihat kejadian yang ada di luar nalar. Scene berpindah ke tempat green dan juga terang. Terlihat kalau mereka sedang melakukan perjalanan untuk menuju ke rumah Goku. Singkat cerita, mereka pun telah sampai ke rumah Goku dan berjalan untuk memasuki rumahnya. Namun sebelum masuk ke dalam rumah Goku, Krillin pun menanyakan tentang kejahatan dari para manusia buatan itu. Trunks pun segera menegaskan kalau para manusia buatan itu sangatlah kejam kepada Krillin. Setelah itu Trunks pun bertanya kepada Krillin kenapa Krillin menanyakan hal itu. Namun terlihat kalau Krillin tidak ingin memberitahu hal yang telah ia sembunyikan. Ternyata Krillin menyimpan hati kepada Android 18 karena sebelumnya Android 18 telah memberikan ciuman manja kepada dirinya. Setelah itu Krillin segera mengetuk rumah dari Goku. Tiba-tiba Cici membuka pintu tersebut dengan sangat keras. Alhasil Krillin terkena pintu itu yang membuat kepalanya menjadi benjol. Setelah itu Krillin pun segera mengutarakan niatnya untuk memindahkan Goku ke rumah kakek Muten Roshi karena sebentar lagi 3 manusia buatan yang sangat kuat akan segera datang ke rumah Goku dan akan segera membunuhnya. Setelah itu Trunks dan juga yang lainnya segera memindahkan Goku dan beberapa pakaiannya untuk segera berpindah ke tempat kakek Muten Roshi untuk menyelamatkan Goku dari bahayanya para manusia buatan. Di saat mereka sedang memindahkan Goku ke dalam pesawat, tiba-tiba Gohan telah kembali yang membuat Cici menjadi senang. Krillin pun meminta kepada Gohan untuk segera masuk ke dalam pesawat
karena mereka sebentar lagi akan segera pergi ke tempat kakek Muten Roshi untuk segera memindahkan Son Goku. Dan alur cerita Dragon Ball Z part 62 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part 62? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017. Sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you, bye bye.